K-Dot, you are the king of the West. Kendrick is at the very top tier of lyricists, not just of this generation, but of all time. West Coast udah produksi banyak banget talenta yang berbakat, contohnya kayak ada Eminem, Dr. Dre, NWA, bahkan sampai Tupac. Kalau misalkan buat sekarang ya ada beberapa nama kayak Kendrick Lamar dan Tyler the Creator, dua nama yang paling besar yang ada di West Coast saat ini. West Coast itu terkenal kalau musik-musiknya tuh lebih kreatif daripada bagian Amerika lainnya, dan penjualan lagu-lagu yang diproduksi di West Coast tuh selalu meroket. Saking bertalentanya, salah satu living legend yang West Coast yaitu Snoop Dogg memberikan tahta King of West kepada Kendrick Lamar. K-Dot, you are the king of the West. That's the kind the kings do. We unite. Dan Snoop Dogg adalah salah satu abang-abangan West Coast. Udah berkarir lama banget. Afiliasi Snoop di West Coast juga jelas udah besar banget. Snoop ini cocok lah buat ngasih tahta kerajaan West Coast ke Kendrick Lamar. Tahta ini tuh dikasih sama Snoop Dogg waktu abis The Pop-Up Show Kendrick Lamar yang super duper melegenda banget. Sebenarnya ini bukan pertama kali Snoop Dogg mengagumi Kendrick, karena di tahun 2015 dia sempat ngasih kepercayaan ke Kendrick Lamar buat pass the torch yang sebelumnya dipegang oleh teman-temannya Snoop Dogg yang ada di West Coast. Karena Kendrick dipercaya buat jadi penerusnya mereka. Kita semua tahu kalau misalkan Kendrick kemarin baru banget nge-beef sama Drake, dan setelah diss yang panjang banget kemarin sama Drake, 2024 bisa dibilang menjadi tahun milik Kendrick Lamar. Gimana enggak, dia udah menang beef, dapat panggung di Super Bowl, bahkan nominasi Grammy buat tahun depan untuk Kendrick Lamar tuh bener-bener banyak banget, dan gue yakin dia bakal menang banyak nominasi tahun depan. Sebenarnya belum tahu yang menang yang mana aja, tapi tahun ini tuh bener-bener Kendrick Lamar banget. Karena besarnya Kendrick Lamar tahun ini, gue berspekulasi bahwa kalau misalkan Kendrick Lamar drop album tahun ini bakal fix Kendrick Lamar berhasil menutup tahun 2024 dengan dirinya sendiri. Beraja minggu lalu Kendrick Lamar rilis sebuah album judulnya GNX. GNX ini totalnya 12 lagu dan berdurasi 44 menit. Kendrick sendiri ngambil nama GNX ini dari nama sebuah mobil, Buick Grand National Regal GNX. Dan mobil ini muncul waktu Kendrick baru banget lahir. Jadi lahirnya mobil ini barengan lah sama Kendrick lahir gitu. Ini seperti biasa, detail yang benar-benar luar biasa banget dari Kendrick Lamar. Dari beef kemarin dia selalu detail tentang hal apa yang pengen dia sampein dan dia bawain kepada semua orang. Dari cover album, MV, lirik, pasti semuanya punya maknanya masing-masing. Tapi jujur, gue sebenarnya masih gak ngerti apa yang sebenarnya berusaha diucapkan oleh Kendrick Lamar di album GNX ini. Kendrick di album ini tuh auranya bener-bener masih rap beef banget, dan gue yakin kalau misalkan lu semua ngikutin Kendrick Lamar dan suka Kendrick Lamar karena beef kemarin, lo bakal sitting down dan enjoy banyak hal dari dalam album GNX ini. Siento aquí tu presencia. Wake Up Murals ini tuh inspirasinya diambil dari mural Kendrick yang ada di kota Compton, yaitu kota kelahirannya dia. Yang bikin juga orang-orang Compton. Emang mural di Compton tuh banyak banget Kendrick Lamar, karena Kendrick Lamar kan nama yang paling besar gitu di Compton. Tapi mural ini tuh dirusak sama fansnya siapa? Fansnya Drake. Sebenarnya tuh mural yang udah dirusak ini udah pengen banget dibenerin sama orang-orang Compton ini sejak lama, tapi situasi makin gak mendukung karena muralnya makin lama makin dicoret. Jadi teman-teman dari Compton juga males gitu ngebenerinnya. Tapi di sisi lain juga, walaupun ada kerusakan yang ada di dalam muralnya Kendrick, justru orang-orang yang bikin mural ini jadi bahagia banget gitu, karena dimention gitu apa yang terjadi di Compton, dan hasil karya mereka juga dimention sama Kendrick Lamar, apalagi dia jadi opener album buat album GNX terbaru 2024 ini. Mereka jadi jauh merasa lebih diperhatikan oleh Kendrick Lamar, dan di lagu pertama ini juga Kendrick Lamar dia menyerang banyak banget orang, dan makanya gue bilang tadi di awal kan kalau misalkan lagu ini tuh bener-bener attacking version of Kendrick banget, sesuai sama tahun dia di 2024 gitu. Dia berani nyindir salah satu living legendnya New Orleans, yaitu Lil Wayne, karena Kendrick berhasil nyalip Lil Wayne buat jadi pegang panggung di Super Bowl tahun 2025 yang bakal dilaksanakan Februari nanti. But irony, I think my hard work let Lil Wayne down. Kenapa legenda New Orleans ini kecewa? NFL tahun depan tuh bakal diadain di New Orleans. New Orleans adalah tempat kelahirannya Lil Wayne. Lil Wayne udah berusaha dan berharap banyak banget soal waktu dia buat manggung di Super Bowl sejak lama banget. It broke me. Lil Wayne sebenarnya udah ngomong di mana-mana dan mengharapkan hal ini banget buat manggung di Super Bowl di kota kelahirannya dia dan sebagai hero di dalam kotanya dia juga, New Orleans. Dan setelah pengumuman, banyak banget tuh orang-orangannya Lil Wayne kecewa karena nggak Lil Wayne yang dijadiin sebagai halftime Super Bowl buat
NFL final tahun depan. Dan setelah lagu dan album ini rilis, Lil Wayne tuh ngomong ke publik di Twitternya dia. Apa yang gue lakuin, gue cuma nyantai tapi tiba-tiba diserang. Biarin gue tidur, gak ada satupun orang yang pengen kehancuran. Tapi gue bakal beraksi kalau misalkan gue diganggu. Menurut gue, ini kemungkinan besar tuh bakal jadi perang yang bener-bener panjang banget sih. Apalagi kalau misalkan Lil Wayne mau meneruskan beef yang udah terjadi di lagu pertama dari album JNX ini. Entah apa yang mereka bakal lakuin, apakah Lil Wayne berani nge-beef sama Kendrick Lamar? I don't think so, karena Kendrick Lamar powernya lagi besar banget sekarang. Kita lihat nanti aja. Dan di lagu pertama ini juga, orang yang memberikan tahta ke dia, King of West Coast, Snoop Dogg, juga disendir sama dia. Karena dia sendiri pernah memberikan video reaction tentang diss-nya Drake yang berjudul Tailor-Made Freestyle. Dan kalau misalkan lo tahu sendiri dan udah pernah dengerin Tailor-Made Freestyle, itu lagu yang suaranya itu pakai AI-nya Tupac sama Snoop Dogg, dan dua-duanya itu legend. Are you sure? Snoop Dogg tuh sempat meng-highlight lagu ini, Tailor-Made Freestyle. Jelas ini bikin Kendrick nggak suka sama dia, karena secara nggak langsung kan dia memberikan highlight dan spotlight gitu loh buat Tailor-Made Freestyle yang dibikin oleh Drake ini. Padahal digunakan untuk menyerang Kendrick Lamar. Dan kalau misalkan si Drake berani buat pakai AI-nya Snoop juga, pasti kan Drake juga izin kan sama Snoop Dogg gitu loh. Snoop Dogg kan the legend banget nih. Nggak mungkin dong tiba-tiba Drake tuh berani buat masukin suaranya Snoop Dogg di dalam diss track-nya dia sendiri, apalagi buat salah satu orang West Coast gitu, Kendrick Lamar. Nggak masuk akal banget. Bahkan di sini Kendrick Lamar juga mention waktu kemarin dia dikasih kesempatan buat manggung di Super Bowl buat tahun depan, satu-satunya rapper legend yang memberikan selamat ke dia tuh cuman si Nas. Ini jelas banget dia mempertanyakan tentang dia sendiri di dalam West Coast. Dan setelah ini tuh Snoop Dogg kayak jilatin patah Kendrick lah waktu di Twitter. Dia nge-tweet kayak Our King of West Coast, Edibles bla 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 gitu. Dan setelah dia nyenggol-nyenggol banyak orang nih di dalam lagu pertamanya dia, di lagu Man at the Garden, dia tuh berani banget buat nunjukin seberapa kuatnya dia di tahun ini. Dia merasa dia deserve banyak banget hal yang dia punya sekarang gitu loh. Mulai dari audiens sampai hal material yang dia punya sekarang. Setelah dia nge-beef sama Drake kan juga dia udah punya banyak masalah tuh. Contohnya kemarin Future juga sempat mention tentang Like That, yang dia harusnya merasa tersinggung tentang lagu itu karena nggak bahas dia sendiri dalam debat Break 3. Wayne disalibkan sama dia. Dan sekali lagi Kendrick ingetin nih, kalau misalkan lu pengen punya beef sama gue, silahkan aja, tapi lu tahu sendiri kekuatan gue sebesar apa gitu. Dia juga merasa layak untuk banyak hal karena udah ngelakuin banyak banget kerja keras yang udah telah dia lakukan sejak dulu. Lagu Reincarnated ini salah satu lagu yang benar-benar menarik banget, dan menurut gue ini menjadi salah satu jawaban dari lagu Tailor-Made Freestyle yang dirilis oleh seorang Drake di tahun ini, pakai sampel dari salah satu lagu yang diambil dari lagunya si Tupac. Dan menurut gua Kendrick Lamar berhasil membungkus ini jauh jadi lebih baik daripada lagu Tailor-Made Freestyle yang dibikin sama Drake, karena itu cuma pakai AI. Sedangkan Kendrick Lamar dia nge-sample, dia coba lebih melakukan imajinasinya, dia lebih nge-remix, kedengeran jauh lebih kreatif gitu loh daripada lagunya Drake. Dan dia di sini sedikit bercerita gitu tentang Kendrick Lamar yang waktu masih kecil dia dibuang sama bapaknya, dan dia menunjukkan apa yang berhasil dia lakukan dan dia dapatkan. Tapi at the end of the day, Kendrick Lamar juga maafin bapaknya yang udah ngebuang dia sebelumnya waktu dia masih kecil. Master! Ini jadi salah satu lagu yang benar-benar ikonik banget di dalam album ini. Jadi terkenal di seluruh dunia, dan semua orang, semua cowok-cowok yang dengerin Kendrick Lamar pasti pernah teriak Master! Bahkan Master sendiri tuh nggak nyangka apa yang udah dilakukan sama Kendrick Lamar dan diri dia sendiri gitu loh, yang udah terjadi dan bisa jadi bener-bener super duper viral banget. Emang Master dan Kendrick Lamar tahun ini menjalani tahun yang benar-benar wah banget, apalagi sejak Not Like Us. Dan Master di sini diberikan kesempatan lagi buat Kendrick Lamar buat collab sama dia. Yeah. Jadi banyak banget tweet tentang yelling ini, apalagi dari post kan sama Master sendiri. Dan Master juga, dia baru aja jalan di jalan dan dia teriakin nama dia sendiri, dan dia lupa kalau misalkan dia tuh lagi teriakin nama dia sendiri. Bahkan dia sendiri lupa kalau misalkan Master itu dia, karena sesering itu. Bahkan udah di mana-mana sekarang. Bahkan gue sempet denger salah satu cerita yang nyeritain kalau misalkan setelah album ini dirilis, ada beberapa teman-temannya Master gitu nyamperin ke dia, terus kayak teriak gitu Master, langsung buka TikTok. Berarti
aja semua udah mastered. Jadi bener-bener ini salah satu lagu yang paling ikonik banget. Dikit review tentang album ini, menurut gue sih album ini bener-bener Not Like Us banget, karena ya produsernya kan sama, produser tag-nya juga mastered, dan ada satu beat transition yang ada di tengah-tengah tuh kalau misalkan gue lihat. Beat transition ini dari Kendrick Lamar yang lebih nyantai, yang lebih fun, jadi Kendrick Lamar kayak yang lebih serius gitu loh. Beat transition yang dimana itu sebelum masuk on the beat yo, dan juga mastered gitu. Sebenarnya Kendrick tuh udah punya series The Heart ini sejak lama banget. Ada The Heart Part 1, 2, 3, 4, 5, dan yang keenamnya itu sebenarnya ada di dalam diss track-nya kemarin waktu lagi sama Drake. Drake bikin judul ini tuh supaya Kendrick gak bisa ngelanjutin series The Heart-nya dia, karena kalau misalkan dia mau bikin series The Heart, itu kalau misalkan di Google yang muncul lah ya langsung diss track-nya Drake buat Kendrick Lamar pada saat ini gitu. Dan biasanya dari The Heart Part 1 to 5 itu menjelaskan apa yang dirasakan oleh Kendrick Lamar, dia lagi apa, struggle dia lagi di mana, biasanya itu jelas di series The Heart. Tapi di series The Heart Part 6 ini jadi jauh lebih berbeda, karena Kendrick Lamar di sini banyak memuji dan mention teman-teman lamanya dia di TDE. Absol ini teman lamanya Kendrick yang udah lama banget, dan di sini Kendrick Lamar bilang kalau misalkan Kendrick belajar buat jadi rapper kayak zaman sekarang dari Absol. Kendrick ngelihat Absol mumbling rapping tuh bener-bener wah banget gitu, keren banget. Kendrick pengen jadi kayak dia. Dijadiin inspirasi juga buat Kendrick buat dimasukin ke dalam lagu-lagunya dia. Absol in the corner, mumbling raps, fumbling packs of Blackie Mouse. Ini juga dikit bahas tentang Day Free, dan jadi tujuannya Drake buat Kendrick Lamar, karena waktu itu Drake nuduh kalau misalkan anak-anak Kendrick Lamar itu sebenarnya bukan anak-anak dia, melainkan anaknya Day Free, karena Day Free di follow sama Whitney. Whitney itu calon istrinya Kendrick Lamar, dan ada komen-komen juga lah Day Free di Instagram postingan tunangannya si Kendrick. Semua dibantah di sini, dan Kendrick ngejelasin beberapa kedekatan Kendrick Lamar dan juga Day Free, gimana aslinya dia sama Kendrick. Dan Kendrick Lamar juga cerita dia suka sharing makanan dan juga suka freestyle bareng sama Day Free. Mereka tuh bener-bener super deket banget, dan mereka bilang kalau misalkan mereka ada di dalam satu kesatuan, yaitu TDE, Top Dog Entertainment. Ini tuh label Kendrick yang lama sebelum pindah ke UMG. Dan juga sedikit cerita tentang project lamanya Kendrick Lamar yang namanya itu Black Hippie. Kendrick Lamar kayak menyalahkan dirinya sendiri kalau misalkan project ini tuh nggak berjalan karena diri dia sendiri. Tapi Kendrick Lamar berusaha untuk keluar dari project ini dan membuat sesuatu yang lebih baik, dan jelas dia bisa jadi sebesar ini gitu. Jog my memory knowing Black Hippie didn't work cause of me. Creatively I moved on with new concepts in reach. Dan setelah album ini dirilis tuh lucunya Drake tuh langsung memberikan apa ya? Memberikan tuduhan lah, ngelaporin Kendrick Lamar. Spesifiknya tuh Drake ini ngelaporin UMG atau labelnya Kendrick Lamar yang sekarang, yaitu Universal Music Group dan juga Spotify, karena tuduhan pertama itu mereka itu menggunakan payola untuk membesarkan lagu Not Like Us. Payola itu apa? Payola itu ibaratnya orang yang ngebayar Spotify atau UMG dituduh ngebayar Spotify untuk mempromosikan lagunya Kendrick Lamar lebih besar secara nggak langsung. Contoh yang bisa terjadi di sehari-hari gitu. Kalau misalkan lu nyetel lagu nih, lagu random apa aja di luar dari playlist lu, atau playlist lu udah habis, atau album yang lu dengerin udah habis, biasanya tuh langsung berubah lagu, gesernya kemana gitu. Ada macam-macam tuh, kadang pindah ke Not Like Us. Kalau gue sendiri akhirnya lagi sering geser ke Taylor Swift, ke apa segala macam. Tapi menurut gue ini emang lagu-lagu yang emang sering banget lo setel aja, dan mungkin pernah lo setel dan lo setel berulang-ulang, makanya lagunya itu tuh bisa muncul. Padahal menurut gue juga ya itu nggak masuk akal banget kalau misalkan payola. Ada apa kasus udah banyak banget kok yang nuduh artis tuh pakai payola, tapi gue sampai sekarang tuh masih belum percaya kalau misalkan tuduhan-tuduhan artis yang pakai payola itu bener apa enggak. Karena ya Spotify juga pintar lah, dia nggak mungkin asal-asalan ngasih lagu dan algoritma yang nggak jelas gitu loh buat pendengar-pendengarnya. Contoh kalau misalkan lo dengerin lagu-lagu kayak Daniel Caesar, nggak mungkin dong tiba-tiba setelah itu kesetel Not Like Us gitu loh. Gak masuk akal aja menurut gue. Misal Taylor Swift kayak ya lah nggak sebesar itu nggak sih, A$AP Rocky gitu kan Taylor Swift, tapi tiba-tiba kesetel gitu loh. Setelah gue setel JNX itu sering banget, coba setelah gue setel JNX munculnya Taylor Swift, listenernya juga nggak banyak kan, jadi menurut gue nggak, impactnya nggak sebesar itulah. Nah, tuduhan kedua itu Drake nuduh pencemaran nama baik yang dilakukan Kendrick di MP Not Like Us. Lah menurut gue ya, apa yang dilakukan selama beef kemarin itu, lagu-lagunya dia, Push Ups, The Heart Part 6 dan lain-lain itu kurang menyinggung apa anjir. Terus kenapa dia tiba-tiba beraninya kayak gitu? Terus juga esensinya hip hop juga kan sebenarnya dari street gitu loh. Kenapa dia tiba-tiba ngelakuin hal kayak gini? Nggak jelas banget menurut gue. Bahkan di komen-komen Twitter juga bilang kayak wah RIP street music dan lain-lain segala macam. Ya bener,
Ngapain Drake kayak gitu anjir? Hal yang dilakukan oleh tim Drake tuh bener-bener menyesalkan dan menyesatkan Drake banget menurut gue. Ini merupakan salah satu cara yang bener-bener buruk banget menurut gue buat nuduh UMG dan juga Spotify dan pencemaran nama baik di lagunya Like Us. Karena dia sendiri juga ngelakukan pencemaran nama baik gitu ke Kendrick. Tapi Kendrick Lamar ya anteng-anteng aja ya. Karena Kendrick menang juga sih. Kalau misalkan Kendrick kalah juga, gue yakin dia gak mungkin ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Back to the topic, JNX menurut gue, ini gak semuanya tentang beef bro. Karena ada beberapa masterpiece yang muncul di dalam lagu ini. Yang pertama tadi gue udah sebutkan TV Off. Masterpiece-nya tuh TV Off dimana ya itu di Master. Itu bener-bener genius banget menurut gue. Ini salah satu iconic lagu yang ada di dalam album ini. Dan menurut gue nih, lagu paling enak di album ini, dan gue yakin lu semua setuju anjir. Udahlah, ini lagu paling enak tuh yang sama SZA, judulnya Luther. Itu lagu bener-bener masterpiece banget, Chef Kiss, muah gitu loh. Cinta banget gue sama lagu ini, gue udah setel lagu ini berkali-kali dan If it was up to me, I wouldn't give nobody no sympathy. temen-temen gue juga bilang kalau misalkan ini lagu yang paling enak di dalam album ini, dan gue juga setuju gitu loh. Dan gue yakin lu semua juga setuju anjir, kayak ayolah bro, ini walaupun lagunya super mainstream banget, tapi mumpung album baru banget dirilis nih dan belum banyak yang tahu, ini bener-bener oke banget menurut gue. Gue masih menunggu apa dampak yang bakal terjadi lagi sih setelah album ini, setelah dia nyenggol banyak banget orang, apalagi Lil Wayne sampai nge-tweet kayak gitu. Apakah Lil Wayne beneran bakal nyinggung Kendrick Lamar? Apakah tuduhannya Drake bakal dilanjutkan juga sama pihak yang berwajib? Dan apakah Snoop Dogg punya gerakan-gerakan lainnya? Snoop Dogg juga lagi produksi album by the way, setahu gue. Kita aja ke depannya kayak gimana. Udah banyak banget orang-orangannya Drake yang gak jelas. Dan juga menurut gue Kendrick Lamar ini sekarang lagi di ujung tombak banget karirnya. Dia salah dikit, selesai nih hidup dia, sumpah. Karena lagi banyak banget musuhan sama banyak orang. Contohnya kayak Future juga lagi gak seneng kan sama dia. Kalau misalkan lo suka sama channel dan video-video kayak gini, lo bisa langsung subscribe. Kalau misalkan lo suka sama video ini, lo bisa langsung like. Dan kalau misalkan lo pengen tahu kehidupan asli gue kayak gimana, lo bisa langsung follow Instagram gue di @enricoto. Dari gue kayak gitu aja, Sunpower cabut.